Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini memperbaiki modul AC 2PK mereknya Polytron. Kondisinya mati total. Kalau kita colokin atau kita hidupkan, AC-nya tidak mau hidup sama sekali. Ini modulnya kalau kita balik seperti ini, ternyata ada yang gosong di sini. Nah, ini dia. Bekas hangus terbakar. Untuk selanjutnya coba kita cek kondisi sekringnya dulu ya. Di sini kita menggunakan buzzer supaya lebih mudah. Kalau ada suara nging berarti sekringnya masih bagus. Ternyata sekringnya nggak berbunyi kalau kita ukur. Nah, ternyata sudah hancur dalamnya ya. Ini kacanya sudah retak di dalam. Nah, ini kita goyang sedikit langsung hancur dia. Ternyata sekringnya sudah putus dan hancur. Jadi coba kita ganti sekring dulu. Dan ternyata di sini dijumpai biang keroknya. Ini dia ada cicak mati. Jadi badan cicak ini kalau terhubung ke pin-pin listrik dia bisa jadi konduktor, jadi penghantar arus listrik, menyebabkan konslet. Oke, kita bersihkan dulu, kemudian kita ganti sekring. Kita pakai sekring kaca seperti ini bisa. Untuk kakinya kita ambilkan dari kaki elko seperti ini, kita solderkan kanan dan kiri di ujung-ujung sekringnya, kemudian kita ukur panjangnya supaya pas. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita kasih selongsongnya. Nah, ini selongsong yang aslinya tadi dari sekring yang pecah tadi. Barulah kita pasangkan kembali ke modulnya. Oke, setelah kita pasang ke modulnya, terus kita solder, saatnya kita ukur di kabel netral dan kabel fasa. Kita gunakan buzzer, ternyata berbunyi buzzernya, artinya ada yang konslet di rangkaian. Ini kalau bunyi seperti ini artinya ada yang konslet. Jadi harus kita cari konsletnya di mana. Kita cari yang lebih sering konslet yaitu dioda ya, dioda atau IC. Untuk elko dan resistor tidak perlu diukur dulu. Kita cari di bagian dioda, atau kalau ada transistor harus kita ukur. Tapi ini menggunakan IC. Pertama kita cek dioda dulu. Ternyata di sini dicurigai konslet ya. Nah, di sini ada sebuah dioda yang konslet. Ada 2 buah dioda ternyata yang konslet ya. Kita pastikan, kita ukur, kita teliti apakah dia benar-benar konslet. Kita bolak-balik jarum avometernya. Untuk dioda yang di sebelahnya kondisinya masih oke. Jadi harus kita cek semua supaya nanti tidak mengakibatkan kerusakan lanjutan ya. Kalau kita cek semua nggak ada yang terlewat. Oke, jadi hanya 2 ini yang konslet. Diodanya berjejer. Ini dioda dari 220 tegangan listrik langsung ke dioda ini. Nah, ini dia, ini dan ini ya. Oke, selanjutnya ini sudah saya lepas salah satu kakinya dari kedua dioda ini untuk memastikan apakah dia benar-benar konslet. Oke, sudah pasti
hanya 2 dioda ini yang konslet, dan dioda di samping-sampingnya ini masih kondisinya masih bagus. Oke, baiklah, langsung kita copot, dan ini sudah kita copot dan sudah saya ganti. Ini dia sudah saya ganti. Selanjutnya kita ukur kembali, kita gunakan lagi buzzer ya untuk memastikan apakah masih konslet atau enggak. Ternyata sudah enggak muncul suara dengungan ya, buzzernya sudah enggak bunyi, artinya sudah enggak konslet kondisinya. Kalau sudah enggak bunyi berarti sudah enggak konslet. Selanjutnya coba kita hidupkan, apakah sudah hidup atau belum. Alhamdulillah ternyata sudah bisa hidup ya. Ini coba kita ulang kembali, ada suara tadi. Kebetulan layar lampu indikatornya tidak terbawa ya, ditinggal di tempat user. Jadi kita sudah bisa memastikan ini hidup karena sudah ada suara ting ting di awal tadi ya. Dan ini tombol manualnya ternyata macet, mati, nggak berfungsi. Tapi untuk sudah keluar suara seperti ini artinya kondisinya sudah bisa hidup. Kita ulang kembali untuk memastikan. Oke.